Di tanah Jawa kuno, ada satu nama yang selalu muncul setiap kali masalah terjadi. Dialah Nyai Molo. Dia bukan bangsawan istana, dia bukan pesohor ternama, dia hanyalah wanita biasa yang selalu berada di tempat orang-orang yang sedang bertikai. Dia datang dengan senyum, dengan suara lembut yang menenangkan. Nyai Molo tidak pernah merasa salah. Bagi dia, dirinya selalu benar. Pendapat orang lain tidak pernah ia dengar. Dia hanya ingin suaranya yang didengar dan dipatuhi. Setiap orang lain ada masalah, dia akan datang ke tengahnya, seolah menjadi penenang. Padahal, dialah yang pertama meniupkan api. Dia lihai berbicara, pandai memutar cerita. Dia mengumpulkan orang-orang untuk berdiri bersamanya, untuk membenci musuhnya bersama-sama. Di depan banyak orang, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Dia akan terlihat sangat peduli, lalu dia akan merasa ikut terluka. Padahal, semua ini berawal dari dirinya, dari rasa kebenciannya pada orang-orang tanpa sebab yang jelas. Pada zaman dahulu, keris bisa membunuh tubuh, tapi Nyai Molo membunuh dengan ucapannya tanpa menyentuh korbannya. Tidak semua yang datang menenangkan benar-benar ingin membawa kedamaian. Kadang, dialah api yang datang seperti air. Warung makan yang ramai itu milik seorang pemuda gagah bernama Tirta. Dia nampak ramah pada semua pembelinya. Di pasar itu, Tirta terbilang adalah anak baru yang baru membuat warung makan. Tapi warung makannya langsung terkenal dan sangat ramai pengunjung. Sekalipun perusuh datang, dia selalu menghadapinya dengan tenang. Sementara itu dari kejauhan, Laras dan Kebo, dua bersahabat ini melintas di depan warung makan milik Tirta yang sangat ramai. Tiba-tiba, Kebo menghentikan langkahnya. Pemuda itu nampak tidak suka dengan ramainya warung milik Tirta. Laras, bisa nggak aku punya warung sendiri seramai itu? Kamu bisa mencobanya kok. Tapi bagaimana caranya? Tenang aja, kita kan teman. Aku pasti akan bantu kamu. Berkat saran dari sahabatnya Laras, Kebo akhirnya membuka warungnya sendiri di pasar itu. Warungnya pun mulai ramai banyak pembeli. Kebo sangat bahagia sekali bisa memiliki warung sendiri dan mulai ramai. Di tengah-tengah ramainya pasar siang hari itu, tiba-tiba datanglah segerombolan pasukan berkuda yang mengawal satu kereta kuda yang sangat mewah bertahtakan emas. Siapakah sosok di dalam kereta kuda tersebut? Lalu, apa yang akan dilakukannya di pasar itu?
Arak-arakan kereta kencana itu akhirnya berhenti tepat di depan kedai makan milik Tirta. Seorang wanita berbusana mewah perlahan turun dari kereta kencana itu. Wanita setengah baya penuh wibawa itu sesaat memperhatikan sekitarnya. Lalu dia pun berjalan pelan masuk ke dalam kedai milik Tirta. Wanita bangsawan itu kemudian berbicara pada Tirta. Dia memborong semua dagangan pemuda itu dan membagikannya ke semua orang di pasar. Semua orang nampak gembira mendapatkan hadiah makan gratis dari wanita tersebut. Bukan cuma hari itu, tapi berhari-hari wanita itu terus memborong jualan Tirta dan membagikannya pada masyarakat sekitar. Kedai milik Tirta semakin menjadi buah bibir sejak kehadiran wanita dermawan tersebut. Kebo sangat kesal dibuatnya. Kenapa dia tidak seberuntung Tirta? Kebo setiap hari hanya bisa melihat orang-orang berduyun-duyun antri makanan gratis di kedai Tirta. Kebo yang melihat itu sangat marah. Bagaimana mungkin bangsawan itu lebih memilih warung Tirta? Dia benar-benar sangat sedih dan terpuruk. Nyai Molo yang sedang duduk di kedai Kebo, dia melihat kesedihan Kebo. Lalu dia pun mendekati Kebo. Percayalah, kebahagiaan pemuda itu tidak akan lama. Selanjutnya, giliran kedai kamu yang akan didatangi bangsawan itu. Tapi bagaimana caranya, Nyai? Tenang saja, aku akan bantu kamu. Di sudut pasar yang lain, Nyai Jueh menumpahkan semua kekesalannya pada Nyai Sawi temannya. Nyai Jueh merasa tidak terima karena hanya mendapatkan satu bingkisan yang dibagikan dari kedai Tirta. Banyak tuh sebenarnya yang dimakan sama si Tirta itu. Karena apa? Nyonya besar itu setiap kali datang, dia selalu ngasih kantong uang gede. Masa kita cuma dikasih satu bingkisan? Mungkin lah. Pasti banyak itu yang sudah dimakan, dikorupsi sama Tirta itu. Nampak dari balik pohon, Nyai Molo menguping pembicaraan mereka. Lalu Nyai Molo berjalan mendekati ke arah mereka. Nyai Molo seolah-olah datang sebagai peri baik hati untuk menenangkan Nyai Jueh yang masih kesal. Sudahlah, tidak usah diributkan. Tapi sepertinya benar juga loh apa yang dibilang Nyai Jueh. Sepertinya ada yang tidak beres. Pokoknya Nyai, kita harus mencegah Nyonya bangsawan itu kembali ke kedainya Tirta lagi. Aku kasihan loh lihat kedainya si Kebo sekarang jadi sepi. Iya lu Nyai, kasihan Kebo ya. Padahal masakannya Kebo juga enak lu, sampai nggak laku gitu sekarang. Sementara itu di kedai Kebo, nampak Laras telah selesai membantu sahabatnya itu berjualan, meskipun tidak seramai kedai Tirta. Hingga akhirnya Laras pun berpamitan pulang pada Kebo. Laras bilang kalau dia ingin lanjut bergantian membantu di kedai Tirta, mengingat Tirta juga teman baik gadis itu. Raut muka Kebo berubah masam. Kebo tidak banyak kata. Dia hanya bilang terserah, lalu meninggalkan Laras begitu saja. Arak-arakan bangsawan itu pun kembali datang menuju kedai Tirta. Melihat itu, Nyai Jueh bergegas menghadang mereka. Apa yang akan Nyai Jueh lakukan?